Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang seputar sistem informasi atau mengenal apa itu sistem informasi. Secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Akan tetapi, sistem informasi lebih fokus di bidang software atau programming yang lebih mengarahkan pada penerapan bisnis perusahaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari sistem informasi? Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada user. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, data tersebut harus relevan. Yang kedua, data tersebut harus tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga, data tersebut harus tetap sasaran atau akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi sistem informasi bagi bisnis dan usaha akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari teknik informatika dan sistem informasi? Seperti yang kalian lihat pada slide, teknik informatika lebih fokus full ke ilmu pemrograman, atau outputnya nanti mungkin membuat game, aplikasi, dan website. Sedangkan sistem informasi lebih fokus 50% belajar pemrograman dan 50% lagi belajar bisnis. Selanjutnya, contoh penerapan sistem informasi di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian lihat pada slide, ada beberapa contoh penerapan sistem informasi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, e-banking. Sistem informasi ini digunakan di pihak bank. Pihak yang mengelola sistem informasi ini biasanya adalah pihak pekerja bank yang terkait. Orang-orang tersebut adalah orang yang memang mengerti penggunaan sistem informasi ini. Cara kerja e-banking ini sangat mudah. Contohnya SMS banking. Untuk melakukan transaksi dengan metode ini, seseorang hanya perlu mengirimkan SMS dengan format tertentu. Lalu, nantinya format ini akan dikirimkan ke nomor yang sudah ditentukan. Jadi, pengguna atau user tidak perlu lagi repot-repot pergi ke bank. Contoh berikutnya yaitu sistem informasi dalam bidang pendidikan, yang kita kenal dengan e-learning atau electronic learning. Sistem informasi ini sering diterapkan dalam sekolahan, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Contoh ketiga yaitu sistem informasi yang penerapannya ada di handphone atau smartphone. Cara kerjanya sangat mudah. Tinggal mendownload aplikasi yang menyediakan fasilitas video call. Selanjutnya, tinggal melakukan pendaftaran melalui nomor telepon. Nah, pada zaman sekarang, banyak sekali aplikasi yang menyediakan fasilitas video call. Bahkan fasilitas tersebut sudah merupakan bawaan dari handphone.
Biasanya fasilitas video call menjadi satu dengan aplikasi chatting yang menggunakan kuota internet sebagai sarananya. Sehingga untuk melakukan video call ini, pastikan kamu memiliki koneksi internet. Contoh penerapan sistem informasi selanjutnya adalah e-commerce atau perdagangan online. Ini mungkin menjadi salah satu contoh yang paling banyak diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali layanan e-commerce yang tersebar di masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Perdagangan online ini, cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang ada, karena metode kerjanya pun mudah, di mana seseorang hanya perlu memasukkan pencarian barang yang diinginkan lalu pilih beli, sehingga outputnya akan muncul yakni barang yang dibeli tadi. Contoh dari sistem informasi ini yaitu Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain sejenisnya. Nah, itu merupakan seputar dari sistem informasi. Kesimpulannya adalah sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan proses bisnis di era industri 5.0 saat ini. Sehingga kita perlu memastikan setiap aspek dan kebutuhan untuk membangun bisnis telah sesuai dengan sumber daya yang kita miliki.